saya akan membawakan sebuah topik yang menurut saya ini juga cukup penting ya untuk teman-teman tahu. Jadi kan selama ini kita di training ataupun di meeting-meeting kita yang selama ini, kita selalu bicara mengenai teknis pemasaran, teknis negosiasi dan sebagainya. Nah, saya jarang menyinggung mengenai teknis dari sisi legalnya, dari sisi hukumnya. Nah, jadi teman-teman nih sebagai tenaga pemasar properti, ini juga harus mulai memperhatikan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau teman-teman melanggar aturan, ini bisa berakibat teman-teman bisa mendapat tuntutan sampai ke ranah hukum. Nah, jadi makanya hari ini saya akan memberikan aturan dan panduan bagaimana supaya teman-teman ini aman-aman saja, ya kan? Nah, oke, silakan ditampilkan Rega. Nah, di kali ini saya akan memberikan judul hati-hati dalam memasarkan properti vendor. Jadi sebetulnya masalah hukum itu tidak cuma dalam pemasaran, sebetulnya dalam banyak hal. Nah, cuma kali ini saya akan menitik beratkan aspek hukumnya di dalam memasarkan properti vendor, baik secara offline ataupun online. Karena ini ada hukumnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sembarangan, ini dapat menyebabkan tuntutan yang bisa membahayakan teman-teman di kemudian hari. Oke, next. Nah, di sini pertanyaan yang mungkin teman-teman sendiri bertanya nih. Kan teman-teman nih hanya tenaga pemasar. Apa iya agen properti bisa tersandung masalah hukum di dalam memasarkan properti? Kan banyak teman-teman yang berpikir, masarkan properti aja, masa sih sampai bisa ke ranah hukum? Jawabannya adalah bisa. Ya kan? Kalau teman-teman melanggar aturan-aturan dan norma yang sudah berlaku. Nah, makanya aturannya bagaimana dan normanya bagaimana akan saya jelaskan kemudian ini. Oke, next. Jawabannya adalah bisa. Jadi, bagaimana sih kita itu bisa kena masalah hukum apabila memasarkan tanpa seizin pemilik ataupun vendor? Nah, jadi seringkali banyak agen properti itu nggak langsung ke vendor, tidak langsung ke pemilik properti. Bisa aja mungkin ada temennya yang kenal dengan apa, punya data lengkap, terus kemudian Anda dengan serta-merta, ya sudah saya pasarkan aja. Nah, ada kadang teman-teman juga yang banyak seperti itu. Jadi memasarkan itu tidak kenal vendor langsung, tetapi melalui broker lain. Jadi broker lain ini yang kenal dengan si vendor. Nah, ini hati-hati teman-teman. Karena bisa juga broker lain ini juga tidak langsung vendor, tetapi juga melalui broker lain. Nah, ini hati-hati karena hal ini itu bisa tidak dipertanggungjawabkan apabila suatu ketika nih vendor marah nih, loh saya tidak memasarkan properti saya, kok kamu memasarkan? Nah, ini bisa jadi heboh. Bisa jadi masuk ke ranah hukum. Karena kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu prinsipal dari kantor White, ya kan. Nah, dia sempat ngomong tuh, banyak tuh di Jakarta kasus-kasus yang seperti gini. Jadi vendor bisa jadi itu nggak memasarkan melalui agent, tetapi si agent itu tahu dari mungkin orang kepercayaannya lah, ngakunya nih ya, biasanya broker tradisional kan ngaku orang kepercayaannya lah, tangan kanannya lah. Begitu tahu data komplit dipasarkan, ya kan, baik itu melalui online ataupun offline. Dan akhirnya apa? Si vendor tahu. Akhirnya yang terjadi, si agent dipanggil dan diberikanlah tuntutan hukum. Nah, ini jadi sekali lagi saya garis bawah ini, pedoman buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman melisting atau sebelum memasarkan properti, make sure bahwa teman-teman sudah
seizin pemilik atau vendor. Ini harus betul-betul teman-teman sudah merupakan pedoman mati. Jadi jangan teman-teman mencoba-coba, ya kan, masih tahu dari tangan kanan lah, ngakunya sih, biasanya broker tradisional itu ngakunya sebegitu. Tangan kanan lah, saudara lah, ipar lah, dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Jadi sebelum memasarkan, lebih baik teman-teman ketemu vendor langsung. Makanya saya seringkali, kalau dititipin orang yang bukan broker yang bukan pemilik langsung, saya biasanya selalu minta sama beliau untuk ketemu dengan vendor. Begitu beliau tidak bisa menemukan dengan vendor, saya tidak akan memasarkan. Nah, terus kemudian hal yang kedua, kita bisa kena tuntutan apabila data tidak valid atau tidak langsung dari vendor. Dan kita memasarkannya, sedang vendor tidak merasa menjual properti. Nah, ini yang saya ngomong tadi. Nah, terus kemudian yang hubungan dengan nomor 1, kadang begini, memang kita ketemu dengan vendor langsung. Tetapi vendor tidak memberikan izin kepada kita untuk misalnya memasang banner atau mengiklankan di surat kabar, karena ini alasannya juga banyak ya, bisa aja malu ataupun ada hal-hal yang sifatnya krusial. Nah, maka dari itu pada waktu kita melisting, ada baiknya kita juga tanyakan, Pak, ini boleh saya pasarkan melalui apa aja. Nah, ini harus dimintakan izin juga. Karena kalau tidak, ini juga bisa berakibat fatal buat kita. Oke, next. Nah, terus kemudian sekarang ini kan banyak media nih dalam memasarkan properti. Ada media offline ataupun online. Nah, apakah media-media tersebut bisa kena tuntutan hukum? Bisa. Nah, pertanyaannya media apa saja nih yang bisa kena tuntutan hukum apabila terjadi tuntutan daripada vendor atau pemilik properti. Oke, next. Jadi kalau media offline, banner, Anda ndak apa itu. Saya kapan hari pernah nih dapat somasi dari siapa? Dari vendor karena seorang marketing memasang banner tanpa seizin pemilik. Kita disomasi, ya kan? Jadi akhirnya juga kita bereskan. Jadi hati-hati nih. Jadi kalau teman-teman memasang banner terus kemudian enggak jelas, ya kan, hati-hati. Karena itu juga bisa kena tuntutan. Brosur Anda dapat dari tangan kanan lah, dari saudara lah, terus kemudian Anda bikin brosur, terus kemudian Anda flyering di daerah itu juga hati-hati. Iklan koran, hati-hati. Nah, jadi itu media offline yang kira-kira bisa kena tuntutan apabila Anda tidak memperhatikan rambu-rambunya, ya. Terus bagaimana dengan media online? Nah, portal properti ini yang paling ini ya, paling banyak mendapatkan sorotan. Jadi kadang itu banyak dari teman-teman itu yang kadang itu data tidak valid, itu langsung diportalkan, ya kan? Langsung diportalkan. Nah, kalau namanya sudah masuk portal, ini harus hati-hati teman-teman. Karena seringkali apabila kita mendapatkan tuntutan dan sebagainya, diportalkan, begitu orangnya marah, kita mau menghapus itu kadang dari Google nggak bisa. Nah, itu yang terjadi. Karena ini ada kejadian yang sudah diportalkan, terus kemudian pada waktu kita berusaha menghapus dari portal tersebut, itu nggak bisa nyantol di Google-nya. Ini harus hati-hati. Karena portal properti itu adalah bukti yang cukup konkret dan nyata bahwa kita itu melanggar. Nah, ini harus hati-hati. Karena portal properti itu sekarang luar biasa. Jadi efeknya itu apa ya? Maksudnya itu sudah sama kayak banner, sudah sama kayak billboard, sudah sama kayak iklan koran. Karena dia nempel terus 1x24 jam selama ada di portal properti itu. Nah, ini harus hati-hati, portal properti. Jadi perhatikan apa yang Anda upload di portal properti, ya kan? Terus sosial media, nah ini juga hati-hati. Jadi banyak dari teman-teman ini kan juga upload properti yang dijual. Nah ini juga harus hati-hati.
Karena sosial media baik Instagram, Facebook itu gampang di-share. Jadi apabila Anda contoh nih mengiklankan sebuah mall dijual, ini bisa jadi viral nih. Atau sebuah hotel bintang 5 dijual, waduh ini bisa jadi viral nih. Ya kan, begitu Anda diviralkan dan ketahuan bahwa Anda yang sebagai sumbernya dan padahal pemilik merasa tidak memasarkan melalui Anda, hati-hati. Karena tuntutan hukum akan datang kepada Anda. Nah, makanya hati-hati sekali di dalam memasarkan melalui portal properti ataupun sosial media. Nah, terus yang paling sering teman-teman juga lakukan adalah broadcast, yaitu WA, ya kan, WhatsApp, ya kan. Nah, gampang sekali kita kadang begitu dapat listingan, kita langsung broadcast ke agent, broadcast ke apa itu klien, broadcast kemanapun kita broadcast. Nah ini juga hati-hati, karena broadcast pun, apalagi misalnya dijual mall di Surabaya atau hotel di Surabaya, nama Anda hubungi saya, Rewet Diponegoro. Nah, saya kasih tahu kepada teman-teman apa yang terjadi. Nah, seringkali begini. Pada waktu Anda broadcast ke agent itu terima. Loh, kok hotel ini dijual? Si agent kebetulan mungkin kenal dengan ownernya. Dia akan tanya sama ownernya nih, Pak, betul nggak you punya hotel dijual? Nah, Anda bisa barabe nih, bisa bahaya. Kalau misalnya kemudian si owner bilang, loh, saya nggak pernah merasa menjual. Nah ini Pak, broadcastnya dari marketing Rewet Diponegoro atau marketing Rewet, lah matilah kita. Ya kan? Nah ini juga bisa mendatangkan yang namanya tuntutan. Jadi hati-hati pada waktu Anda broadcast, baik di grup agent ataupun di klien, itu juga hati-hati karena WhatsApp atau Messenger itu juga bisa menimbulkan tuntutan hukum. Ya kan? Dan juga yang terakhir adalah email. Nah, hati-hati nih dengan media online ini sudah ada undang-undangnya nih. Ya kan? Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati di dalam memasarkan properti vendor. Oke? Next. Nah, terus hukuman apa saja yang kita bisa terima apabila pemilik atau pihak yang bersangkutan merasa dirugikan oleh iklan kita? Jadi sebetulnya banyak, teman-teman. Kemarin itu saya sempat melihat dari Google, ternyata itu saya pikir itu ranahnya cuma hukum perdata, ternyata bisa mengarah ke hukum pidana juga. Nah, kalau perdata aja mungkin ya ganti material ya, tetapi kalau sudah sampai ke pidana, ini juga bisa hukumannya itu kurungan. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jadi makanya di dalam memasarkan properti ini, teman-teman kalau memang nggak mengerti, silakan tanya kepada leader Anda masing-masing atau tanya ke pelan. Bawahi lagi, pedoman-pedoman di dalam teman-teman memasarkan properti. Hati-hati, karena sekarang itu begitu kita iklankan, begitu kita broadcast, itu hilangnya susah. Ya kan? Dan itu bisa menjadi bukti konkret bahwa kita itu melanggar hukum. Hati-hati ya. Oke, next. Nah, jadi bisa masuk keduanya nih, hukum perdata ataupun pidana. Jadi kalau perdata ya ganti material, kalau pidana ya bisa ancaman kurungan. Nah, ini juga hati-hati. Jadi pasal yang mana yang digunakan banyak sih. Mau pakai pasal A, pasal B, pasal C, banyak sekali. Nah, itu sebetulnya pasalnya macam-macam. Ya kan, yang bisa dikenakan ke kita. Nah, apalagi kalau dipakai pasalnya berlapis-lapis, lah matilah kita. Ya kan? Oke, next. Nah, maka dari itu, kita di Rewet ini membuat pedoman ataupun aturan sebagai agen properti Rewet supaya kita itu bisa terhindar dari masalah ini. Jadi teman-teman harus betul-betul mengikuti pedoman atau aturan ini. Jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar, teman-teman pasti pusing. Karena kalau urusan dengan masalah hukum bisa nggak tidur, ya kan? Dan juga apa ya? Pusing-pusing. Karena apa ya? Konsekuensinya itu banyak. Dan istilahnya teman-teman kalau sudah menghadapi konsekuensi itu bisa nggak tidur atau bisa betul-betul mengalami kerugian baik itu secara fisik ataupun secara material. Hati-hati makanya.
Oke, next. Nah, jadi yang pertama, aturan yang pertama, jadi semua listing sebelum dipasarkan melalui portal properti wajib didaftarkan dulu di kantor agar pihak kantor dapat memverifikasi terlebih dahulu perihal keabsahan listing. Nah, ini yang sering kali dilanggar oleh teman-teman. Jadi pada waktu belum didaftarkan kantor itu sudah dipasarkan. Pada waktu kita tegur, kenapa kok belum dimasukkan? Iya, lupa. Iya, masih banyak hal yang dilakukan dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya teman-teman banyak melanggarnya itu di sini. Jadi yang saya mau garis bawah ini, kita cukup serius dalam hal ini. Jadi teman-teman kalau sudah berani membroadcast di grup, berani memasang di portal, teman-teman harus berani bertanggung jawab. Nah, karena kita ini sedang menghadapi masalah yang cukup besar juga, karena kalau teman-teman itu memasarkan secara sembarangan, kantor pun bisa terkena masalah. Nah, maka dari itu, saya tidak mau ambil resiko di dalam hal ini. Jadi, mohon pengertiannya kepada teman-teman. Apabila teman-teman membroadcast atau apapun, listingan yang belum didaftarkan kantor, kita pasti tegur. Memberikan peringatan kepada Anda untuk segera dimasukkan. Dan ini betul-betul Anda harus lakukan. Karena saya ke depan ini nggak mau kena masalah gara-gara Anda melisting, memasarkan properti yang tidak valid. Nah, juga bagi teman-teman nih, yang lain yang tidak punya listingan tersebut, tetapi teman-teman melihat, loh kok listingannya bagus, yuk tak pasarkan, lebih baik diverifikasi juga. Apakah betul sudah dengan vendor langsung atau tidak? Benar enggak listingan ini valid? Makanya kadang kalau teman-teman nawarkan listingan ke saya, satu hal yang saya tanya dulu, bukan masalah harga murah ataupun apa. Satu hal yang saya tanya dulu, valid tidak? Itu penting. Ya kan? Karena kalau nggak valid, walaupun itu harganya murah, ya buang-buang waktu. Jadi teman-teman juga yang kebetulan melihat broadcastan teman-teman, kok ini menarik ya? Coba diverifikasi, valid tidak datanya? Langsung vendor langsung atau tidak? Nah, ini Anda harus betul-betul pahami. Karena kalau nanti bukan vendor langsung, itu bisa berakibat Anda itu kerja bakti dan bahkan akan menghadapi masalah hukum. Saya bukan nakut-nakuti, tetapi ini bisa terjadi beneran. Ya, oke, next. Nah, pedoman yang kedua yang bisa disebut dengan listing adalah apabila kita sebagai marketing reward mendapatkan informasi tersebut langsung dari pemilik properti yang bersangkutan. Jadi makanya, nah dilarang keras untuk memasarkan listing yang bukan dari pemilik langsung, broker lain, BT dan sebagainya. Nah BT ini kadang kalau ditanya, Pak ini Bapak sebagai pemilik langsung, oh ini saudara saya tangan kanannya. Nah itu adalah BT, ya kan? Dan hal ini apabila kita lakukan, dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran listingnya. Jadi makanya saya ini kan seringkali cerewet nih. Tolong kalau listing harus vendor langsung, jangan BT. Saya seringkali ngomong kepada teman-teman. Tetapi masih juga banyak teman-teman yang melanggar. Dapat nih dari BT, ya kan? Pak, ini BT-nya terpercaya, Pak. Ya, saya mau tahu itu BT terpercaya apa kayak. Yang penting kalau memang itu BT-nya serius, dia ngomong tangan kanannya, saudara. Pak, saudara Anda kan ini butuh uang. Iya betul, butuh uang sekali, Pak. Oke, Pak. Boleh enggak saya diketemukan, saya lihat legalitasnya dulu. Kalau legalitas jelas, baru saya bisa memasarkan. Nah, ini harus Anda lakukan. Karena seringkali banyak BT jadi-jadian di luar sana yang tidak punya training selengkap kita dan akhirnya sembarangan caranya melisting dan sebagainya. Nah, ini juga harus hati-hati. Maka dari itu saya di hari ini menekankan dan menegaskan kepada Anda, tolong listing yang Anda dapatkan itu harus langsung dari pemilik properti. Jangan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan sebagainya. Itu bisa berakibat fatal buat teman-teman. Oke? Next. Dan apabila sudah melisting,
dengan benar langsung kepada pemilik properti, marketing tetap harus meminta izin memasarkan properti tersebut melalui media offline ataupun online. Nah, jadi kadang itu vendor itu lupa kalau Anda tidak tanya. Jadi pada waktu melisting, dia lupa ngomongin Anda, tolong jangan dimasukkan. Nah, tetapi kemudian Anda memasukkan, kemudian pasangannya, suami atau istrinya ngamuk. Ada kan tipe orang yang langsung marah, dan begitu dia marah, nah ini kadang kemana-mana. Maka dari itu, Anda harus ekstra hati-hati. Nah, lebih baik lagi kalau memang ada hitam di atas putihnya, tertulis. Nah, itu lebih baik lagi. Nah, kadang kemarin juga mendengarkan cerita, si marketing ini sudah meminta izin kepada pemilik. Nah, cuma pemiliknya ini ternyata ada 3 orang. Ya kan? Jadi yang memberikan izin 1, terus kemudian yang 2 enggak mengerti, 2 lainnya enggak mengerti, akhirnya marah. Nah, ini juga akhirnya bisa menimbulkan problem. Harus hati-hati. Makanya kita ini sebagai tenaga pemasar, kelihatannya simpel ya, jualan jasa. Nah, tetapi kalau kita enggak berhati-hati, bukannya kita dapat untung, malah kita bisa mendapatkan istilahnya somasi-somasi atau perkara hukum. Maka dari itu pedoman tadi itu tolong jangan dilanggar. Ya kan? Oke, next. Oke, coba pedomannya dari nomor 1 dulu saya highlight lagi. Oke, jadi pedomannya yang pertama, semua listing wajib didaftarkan dulu ke kantor sebelum di listing melalui portal properti Anda ya. Ini jelas ya. Jadi jangan teman-teman asal-asalan dalam hal ini. Oke, nomor 2. Nah, yang disebut dengan listing itu harus dari vendor langsung. Ini jelas. Jadi jangan dari broker dan sebagainya. Oke, next. Oke, izin ya memasarkan properti dari pemilik langsung. Oke.